Bertempat di Hall Lantai 5 Kampus 2, Universitas Widyagama Malang menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda Diploma Sarjana Pasca Sarjana periode 84 tahun akademik 2023-2024. Acara ini dihadiri oleh Senat dan 460 lulusan periode ini dan orang tua wisudawan turut serta menyaksikan secara daring melalui live streaming YouTube. Universitas Widyagama Malang atau disingkat UWG mempunyai lambang warna kuning emas dan dalam lingkaran tersebut terdapat gambar tugu dan padi yang berwarna kuning emas serta kapas yang berwarna hijau dan putih. Lambang tersebut ialah melambangkan bahwa universitas yang berlokasi di Kota Malang ini didirikan untuk mencerdaskan masyarakat melalui ilmu pengetahuan berlandaskan agama guna mencapai kesejahteraan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementa. Pemirsa, kali ini saya berada di Universitas Widyagama Malang, di mana pada hari Sabtu 23 November 2024 UWG menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda program Diploma Sarjana dan Pasca Sarjana tahun akademik 2023-2024. Seperti apa rangkaian wisuda bersama dengan Universitas Widyagama Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Wisudawan dan wisudawati baik dari program diploma, sarjana dan pasca sarjana tampak hadir memenuhi tempat duduk dan bersiap untuk memulai acara wisuda kali ini. Jajaran Senat Universitas Widyagama Malang memasuki ruangan Rektor UWG Malang Dr. Anwar bersama 26 anggota Senat Universitas menjadi rangkaian utama dalam proses ini. Dengan hormat seluruh wisudawan berdiri menyambut kehadiran jajaran Senat Universitas Widyagama Malang yang selanjutnya akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Rektor UWG Malang Dr. Anwar dan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Widyagama.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, para pahlawan pendidikan, para pahlawan pendiri YPP Widagama Malang, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa semoga arwah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hening cipta dimulai. Selesai. Himne Widyagama. Rektor Universitas Widyagama Malang Dr. Anwar membuka rapat secara resmi yang ditandai dengan mengetuk palu 3 kali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam rangka wisuda ke-84, program diploma, program sarjana dan pasca sarjana tahun akademik 2023-2024 saya nyatakan dibuka. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.
والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Wisuda Universitas Widyagama Malang periode 84 tahun akademik 2023-2024 terus berlanjut. Rektor Kampus Inovatif Dr. Anwar SHMH menyampaikan pidato kepada seluruh wisudawan. Ia menyampaikan jika wisuda kali ini begitu istimewa dikarenakan akan menghadirkan Muhammad Said Dadu, seorang tokoh nasional yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN sebagai pembicara. Rektor UWG Malang juga mengucapkan selamat dan sukses kepada 460 wisudawan yang telah lulus. Ia juga mengingatkan kepada para wisudawan untuk terus berkarya dan menjaga nama baik alma mater. Universitas Widyagama Malang akan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akreditasi program studi. Salah satu keberhasilan terbaru adalah diraihnya akreditasi baik sekali untuk program studi teknik informatika. Yang kemarin ada mata kuliah namanya kewirausahaan ya, sebagai bekal para mahasiswa terutama S1, bagaimana mahasiswa kita bisa mandiri, bisa tangguh menghadapi dunia kerja, tidak bergantung semata-mata pada lowongan pekerjaan. Itu harapan dari lembaga kita Widyagama Malang. Ibu sekalian saya hormati, hadirin yang saya muliakan, saya juga ingin menyampaikan bahwa secara historis Widyagama berdiri sudah cukup lama. Sudah 53 tahun menjelang 54 tahun. Nanti bulan Februari kami sudah 54 tahun secara historis. Karena berdiri tahun 1971. Artinya apa? Bukan perguruan tinggi yang baru kemarin sore. Perguruan tinggi ini telah lama menggembleng diri untuk bagaimana memproses pendidikan itu. Kita sudah punya banyak ribuan alumni tersebar di berbagai profesi, tersebar di berbagai belahan dunia bahkan. Nah, karena itulah saya sampaikan bahwa pimpinan universitas dan semua sivitas akademik komit bagaimana memperbaiki dan meningkatkan mutu itu. Kami komitmen, mutu kami jaga. Kami sampaikan bahwa pimpinan baru ini mengemban tugas masih kurang 1 tahun. Tapi kami bersyukur bahwa para pemimpin terdahulu kita sudah meletakkan landasan yang bagus. Nah, dalam waktu dekat kami juga akan menyiapkan ke arah ISO 21201 sebagai fondasi untuk mengukur standar kualitas pelayanan akademik itu untuk menuju Widyagama sebagai kampus unggul. Kami melakukan pembenahan untuk meningkatkan prodi-prodi menjadi minimal sangat baik. Barusan teknik informatika yang semula masih C sekarang sudah sangat baik. Target kita dalam waktu yang tidak lama lagi yang akan datang bisa semuanya unggul. Mohon doanya, mudah-mudahan amin. Selanjutnya, Wakil Rektor 1 Universitas Widyagama Malang, Insinyur Gigi Priandoko, menyampaikan laporan jumlah wisudawan periode 84 dari program diploma, sarjana dan pasca sarjana dengan total 460 orang wisudawan dan 166 orang lulus dengan predikat dengan pujian. Keuangan perbankan, jumlah mahasiswa dengan predikat pujian atau cum laude 2 orang. Jenjang pendidikan program sarjana serata 1 atau S1 untuk program studi manajemen, jumlah lulusan dengan predikat pujian atau cum laude 29 orang. Program studi akuntansi 21 orang.
Ilmu hukum 18 orang. Program studi agribisnis 4 orang. Program studi teknologi hasil pertanian 3 orang. Program studi agroteknologi 2 orang. Program studi teknik mesin 4 orang. Program studi teknik sipil 8 orang. Program studi teknik elektro 3 orang. Program studi teknik industri 1 orang. Program studi teknik informatika 7 orang. Untuk jenjang pendidikan program pasca sarjana strata 2 atau S2, program studi magister manajemen, jumlah lulusan predikat dengan ujian atau cum laude 35 orang. Program studi magister ilmu hukum 29 orang. Jumlah lulusan yang ikut wisuda untuk kali ini adalah 460 orang. Jumlah lulusan predikat dengan pujian atau cum laude yang diwisuda sebanyak 166 orang. Freddy Tie, sarjana hukum, putra dari Bapak Fidelius Tie. Wisuda Universitas Widyagama periode 84 kali ini memasuki prosesi pengukuhan, di mana para wisudawan dipanggil satu persatu untuk menerima tanda kelulusan yang dilanjutkan dengan pemindahan tali toga dari kiri ke kanan oleh rektor. Melalui proses inilah, wisudawan-wisudawati resmi menyandang gelar ahli madya untuk diploma, sarjana untuk strata 1, dan magister untuk strata 2. Fira Novita, sarjana manajemen. Putri Bapak Sugianto. Oidatul Nurul Aini, sarjana manajemen. Putri Bapak Suwardi. Muhammad Sahrul Maulana, sarjana manajemen. Putra Bapak Harus Pandi. Ana Hoirotul Muaziza, sarjana akuntansi. Putri Bapak Ngateman. Alvin Vicky Maulana, sarjana akuntansi. Putra Bapak Ahmad Hari. Elga Aisyarah, sarjana akuntansi. Putri Bapak Iwan. Febriani Yulianti Serat, sarjana hukum. Putri Bapak Edmundus Serat. Maria Fatima Rerin Idan, sarjana hukum. Putri Bapak Paulus Magung. Maria Apriani Hoar Klau, sarjana hukum. Putri Bapak Herman Klau. Ulfi Komaria, sarjana pertanian. Putri Bapak Holek. Ari Huda Ahmad Ludin, sarjana pertanian. Putra Bapak Catur Indri Suprastowo.
Veronica Gabriela Dia Aurera Afandi, Sarjana Pertanian, putri Bapak Nunung Herman Afandi. Budi Setia Gunawan, Sarjana Teknik, putra Bapak M. Rahim. Program Studi S1 Teknik Sipil, Muhammad Rizal Ramadhani, Sarjana Teknik, putra Bapak Muslimin. Siska Pandina, Sarjana Teknik, putri Bapak Sukirman. Muhaimin, Sarjana Komputer, putra Bapak Bahun. Lalu Muhammad Alawi Arozi, Sarjana Komputer, putra Bapak Lalu Mawadi SSSPD. Claudia Nila Daiman, Sarjana Komputer, putri Bapak Yosef Paus. Aloysius Rai Julian K, Magister Manajemen, putra Bapak Yudi Kusworo. Agus Setiawan, Magister Manajemen, putra Bapak Sutarno. Anak Agung istri Diah J, Magister Manajemen, putri Bapak Anak Agung Gede Agung Rama, putra SE. Sri Wuryanti, Magister Hukum, putri Bapak Cipto Suwarno. Supriyadi, Magister Hukum, putra Bapak Reban. Wahid Hashim Basri, Magister Hukum, putra Bapak H. Muhammad As'ari SPD. Maria Yunita Memesiba, Sarjana Manajemen, putri Bapak Antonius Arakian. Sugeng Riani, Sarjana Manajemen, putra Bapak Parni. Nur Rasuna Intan, Sarjana Manajemen, putri Bapak Insinyur Haji Bustang. Putri Mawada, Sarjana Akuntansi, putri Bapak M. Soleh. Fakru Rozi Ramadhani, Sarjana Akuntansi, putra Bapak Santoso. Rachel Elsia Ernest, Sarjana Akuntansi, putri Bapak Subagio. Gale Adiasta Adikara, Sarjana Hukum, putra Bapak Akbar Widodo. Sunarto, Sarjana Hukum, putra Bapak Guno. Kholis Diana, Sarjana Hukum, putri Bapak Saiful Kholis.
Retno Aprilia, Sarjana Pertanian, putri Bapak Sukimin. Arigo Gusta Aryana, Sarjana Pertanian, putra Bapak Agus Wanto. Program Studi S1 Agroteknologi, Dino Ramadan, Sarjana Pertanian, putra Bapak Wahyudi Joko Cahyono. Sumardi, Sarjana Teknik, putra Bapak Deden. Yakobus Rifandi Ukar, Sarjana Teknik, putra Bapak Anselmus Abim. Anjalita Geraldine Roring, Sarjana Teknik, putra Bapak James Roring. Kusniatul Latifah, Sarjana Komputer, putri Bapak Husaini. Yovita Tae, Sarjana Komputer, putra Bapak Simon Tae. Epriana Nahak, Sarjana Komputer, putri Bapak Zakarias Nahak. Trisakti Wiratama, Magister Manajemen, putra Bapak Terima Barus. Ida Bagus Gede Bramasta Sangulingga, Magister Manajemen, putra Bapak Ida Bagus Arsa. Hairul, Magister Manajemen, putra Bapak Arsyad. Biri Atamami Effendi, Magister Hukum, putra Bapak Arfad Effendi. Joni, Magister Hukum, putra Bapak Lim Cheng Bi. Fernanda Tarigan, Magister Hukum, putra Bapak Nurtin Tarigan.
Tak lupa, dalam kesempatan ini wisudawan juga mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah membesarkan hingga memberikan pendidikan tinggi, letih dan berbagai rintangan dalam mencari biaya sekolah anak-anaknya. Tidak terasa akan berbuah manis ketika tiba saatnya memanen dari hasil usaha yang dilakukannya selama ini, terlebih saat mengikuti wisuda yang merupakan upacara peneguhan atau pelantikan bagi seorang murid yang telah menempuh pendidikan tinggi. Amat tersayang, aku miliki sesuatu berharga untukmu. Amat tercinta ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan mendengar sambutan wisudawati yang dibacakan oleh Yayang Putri Kusumawardani. Mewakili wisudawan terbaik, Yayang Putri menyampaikan sambutan sebagai wujud rasa bangga karena telah berhasil dan diwisuda. Ucapan terima kasih untuk segenap dosen UWG yang telah memberikan ilmu dan bekal selama 4 tahun ini untuk meraih keberhasilan selanjutnya. Ia pun merasa bangga telah memilih dan menempuh pendidikan di Universitas Widyagama Malang. Mendapatkan ilmu, tetapi juga tentang bertumbuh dan berkembangnya kami sebagai pribadi yang lebih baik. Penghormatan dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada rektor dan jajarannya, para dekan, para kaprodi, dan seluruh dosen yang telah membimbing, mendukung, dan menjadi inspirasi bagi kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan, petugas kebersihan, dan petugas keamanan atas dedikasinya yang selalu menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kampus ini. Berkat Bapak Ibu semua, kami memiliki tempat belajar, berdiskusi, dan mengukir banyak kenangan indah di sini. Ucapan terima kasih yang terakhir, tetapi paling utama, adalah kepada orang tua kami. Di hari yang penuh makna ini, izinkan kami menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam untuk ibu dan ayah tercinta. Keberhasilan yang kami raih hari ini, setiap langkah yang kami ambil adalah hasil dari pengorbanan tanpa henti dan doa yang tak pernah putus dari kalian. Ketua YPPI Widyagama Malang, Profesor H.A. Mohti Fajar SHMS, dalam kesempatan ini turut serta menyampaikan sambutan secara virtual dan berpesan kepada para wisudawan agar dapat berkarya di tengah masyarakat dengan baik. Agar mereka para lulusan benar-benar menjadi calon cendekiawan yang dapat diandalkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kehadiran kaum intelektual, kehadiran para cendekiawan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan membuat mereka pintar, tapi cerdas. Cerdas lebih daripada sekedar pintar. Karena kecerdasan mencerminkan kecendekiawan para generasi baru yang terpelajar, yang hari ini diwisuda
yang diharapkan akan memberikan andil yang besar bagi upaya negara ini untuk melahirkan generasi yang dapat diandalkan untuk menatap masa depan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dr. Insinyur Said Didu hadir dalam kegiatan wisuda Universitas Widya Gama Malang pada Sabtu 23 November 2024. Ia mengisi orasi ilmiah tentang cendekiawan dan kemajuan negara. Dalam orasinya, ia menyentil tentang pejabat yang mencari ijazah di perguruan tinggi bukan untuk mencari ilmu. Mereka lalu menjadi profesor tanpa mengajar sehingga tidak tahu filsafat ilmiahnya, berbeda dengan yang merintis dari awal. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa lembaga pendidikan dijadikan lembaga birokrasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Cendekiawan itu bisa muncul di kampus jika ada kebebasan untuk mengkritik dan berdebat. Kalau ketakutan, maka tidak bisa berkembang. Kecuali perguruan tinggi dijadikan parpol atau jadi penyembah kekuasaan, tapi negara akan hancur. Ia juga menyebutkan lembaga-lembaga penelitian yang bagus sudah dibubarkan dan kini lembaga tersebut digabungkan dalam BRIN. Dr. Said Didu berpesan pada wisudawan untuk sebagai cendekiawan dan memiliki integritas. Kebebasan saling mengkritik, saling berdebat, saling apa. Tapi kalau sudah pada ketakutan, maka jangan harapkan ilmu itu berkembang. Karena ilmu adalah ruang perdebatan, bukan ruang yes man. Kecuali kau jadikan perguruan tinggi kayak partai politik, maka dia akan menjadi penyembah kekuasaan. Apabila perguruan tinggi sudah menjadi penyembah kekuasaan, maka tunggulah kehancuran bangsa itu. Coba apa yang dilakukan 10 tahun terakhir, yang dibubarkan dalam lembaga riset yang terbaik yang dibangun sejak Bung Karno. BPPT, LIPI, Batam, Lapan, semua dibubarkan, digabungkan menjadi BRIN. Dan apa yang disuruh teliti adalah meneliti jahe, meneliti semut. Bukan di situ tempatnya. Nah, saya berharap presiden baru sekarang, karena Pak Prabowo itu menristek pertama adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu menristeknya Pak Harto. Dan saya berharap Pak Prabowo mengembalikan cendekiawan ini, dunia cendekiawan ini, dan berikan kepercayaan kepada para cendekiawan untuk mengelola negeri ini. Kalaupun tidak sebagai pejabat, maka tempatkan dia sebagai mata telinga pemerintah untuk pengambilan kebijakan. Itu kalaupun tidak jadi pejabat. Karena sekarang kita tidak tahu lagi kompetensi apa yang digunakan untuk menjadi pejabat. Nggak pernah sekolah, nggak jelas, pinter juga enggak, karya juga enggak, tahu-tahu jadi menteri. Ini fakta. Nah, tapi orang-orang yang pintar itu dianggap sebagai bahaya. Makanya pemimpin negara itu harus orang pintar. Kalau bukan orang pintar, maka dia tidak akan pernah mencari orang pintar. Orang bodoh tidak akan pernah mencari pejabat yang lebih pintar dari dia. Pasti lebih bodoh dari dia yang dicari. Itu normal saja. Normal saja, karena dia takut ketahuan kebodohannya. Nah, itulah saya pikir yang saya sampaikan. Saya berharap ini pertama, ini di undangan Pak Rektor yang mengundang saya. Saya bilang, Pak Rektor, jangan sampai gara-gara ngundang saya, ini Intel pada penuh di sini. Nah, tapi mari kita jadikan hari ini di kampus Widya Tama sebagai hari bangkitnya kembali para cendekiawan untuk menyelamatkan bangsanya.
Selanjutnya, Rektor Universitas Widyagama Malang Dr. Anwar menutup rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam rangka wisuda ke-84 program diploma, program sarjana, program pasca sarjana tahun akademik 2023-2024 saya nyatakan ditutup. Ya, pastinya tentu melalui proses pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, dengan penambahan kompetensi yang dimilikinya ya. Nah, tadi hari ini kita mengundang dengan hormat Bapak Dr. Said Didu untuk beri pembekalan kepada alumni kita supaya menjadi cendekiawan yang tangguh, kompeten, mampu membawa kebaikan bangsa negara ini. Nah, tadi itu kita sampaikan bahwa kemampuan sekarang ini kan artificial intelligence-nya begitu cepat, tidak bisa mengandalkan hanya kecerdasan. Dibutuhkan integritas, dibutuhkan karakter yang baik, kejujuran, ketangguhan, dan punya keberanian menghadapi tantangan itu. Itu yang pesan yang kami sampaikan para mahasiswa kami, supaya dia bisa menjadi orang berguna bagi masyarakat, nusa bangsa. Ya, di perguruan tinggi itu kan sekarang ada namanya RPL, itu rekognisi pembelajaran. Mereka yang sudah bekerja sekian tahun itu akan dihargai sebagai suatu kompetensi, direkognisi menjadi pengakuan SKS. Nah, jadi dengan pengalaman mengajarnya, pengalamannya dia yang bersangkutan, maka akan diakui di sekian SKS. Seharusnya misalnya kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun, maka cukup dengan 2 tahun atau setengah bisa selesai. Nah, jadi teman-teman juga yang punya pengalaman yang relevan dengan prodi yang akan dituju akan diakui sebagai dalam konversi SKS yang namanya rekognisi pembelajaran. Saya melihat jadi karena ini kampus Universitas Widyagama, saya pikir suatu keberanian bahwa menjadikan kampusnya menjadi kampus yang terbuka oleh pemikiran, tidak dibatasi oleh dinding-dinding kekuasaan, sehingga bisa mendatangkan orang nanti lebih lanjut lagi, orang-orang yang memang punya tingkat intelektualitas yang tinggi, sehingga menjadi kampus yang tempat berpikir yang bebas, sehingga karena hanya ilmu pengetahuan itu hanya bisa berkembang di ruang yang terbuka dan bebas. Kalau di ruang-ruang yang dikendalikan itu sangat berat, dan saya pikir ya mudah-mudahan menjadi contoh universitas lain. Kesan saya sama ya, soalnya makin meriah daripada yang kemarin, apalagi ada pertunjukan tarinya juga. Kayaknya kemarin nggak ada tarinya, terus juga ada pertunjukan dari mahasiswa yang sudah lulus juga, nyanyi itu tadi. Dari saya untuk adik-adik mahasiswanya untuk berprestasi mungkin bisa memulai dengan mencoba-coba hal baru, karena dengan mencoba hal baru itu bisa membuat otak saya lebih terbuka. Nah, dari situ saya bisa lebih lancar lagi berpikir dari hal-hal baru tersebut, entah itu dari organisasi internal atau eksternal atau kegiatan-kegiatan lain. Jangan cuma fokus di akademik aja. Insya Allah kalau kalian mau mencoba hal baru, pasti akan ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Untuk teman-teman atau adik-adik semuanya yang di bawah saya, otomatis nanti kalian akan melewati ini, tahapnya dilalui aja, dinikmati, pasti nanti bisa. Terus untuk tetap eksplor kemampuan diri, jangan mudah menyerah, pastinya memang jalannya seperti ini. Kalau dari saya, prestasi kan bukan hanya dari akademik saja ya, bisa dari organisasi juga. Jadi banyak-banyak ikut organisasi, karena di situ juga membuka luang minat bakat kita. Jadi bisa mengasah juga, jadi di sisi lain akademik juga di sisi lain ada organisasi. 1 dari 2 kata, Widyagama hebat. Luar biasa Widyagama. Widyagama terus maju.
Baik pemirsa JTV Malang, demikianlah rangkaian prosesi wisuda Rapat Terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam rangka wisuda Diploma Sarjana dan Pasca Sarjana ke-84 tahun akademik 2023-2024 yang digelar pada hari Sabtu 23 November 2024. Diharapkan para wisudawan dapat menjaga nama alma mater di tengah masyarakat serta menjadi alumni mahasiswa yang beragama dan taat akan agama dalam profesi apapun yang dijalani. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan tim yang bertugas pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.